Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faus Ali Murtado dengan NRP 5017241079 dari Departemen Teknik Fisika. Baik, saat ini kita akan belajar tentang cara komputasi menggunakan sebuah perhitungan SMR sebelum di denoising dan SNR setelah kita denoising untuk menentukan start EMF mana yang baik dengan SNR yang paling baik. Lalu kita juga yang kedua kita juga melakukan generate sinyal SP yang W. Kita generate dari three body. Bagian flanknya dibuat di posisi yang sama supaya simetrik dan tambahkan kita noise sebesar 10%. Lalu kita diapresiasi kalau nambah noise dan diidentifikasi mode mixingnya. Nah, jadi di sini kita akan bagi menjadi dua tugas saja ya. Jadi yang tugas yang pertama yaitu tadi kita gunakan untuk menjelaskan setiap sel pada notebook sesuai urutannya. Lalu tujuannya yaitu untuk menghitung SNR sebelum dan sesudah denoising menggunakan empirical mode decomposition atau EMD itu. Lalu untuk kita menentukan start EMF yang terbaik yang mana. Nah, lalu untuk yang tugas kedua itu adalah untuk membangkitkan sinyal SP atau shock potensial berbentuk W, menambahkan noise, melakukan denoising menggunakan empirical mode decomposition. Kemudian kita evaluasi peningkatan kualitas sinyal menggunakan signal to noise ratio atau SNR dan memilih hasil rekonstruksi terbaik. Baik, langsung saja kita mulai ya. Oke, jadi di sini kita yang pertama kita buat markdown-nya terlebih dahulu ya. Uh, jadi saya sudah sempat diberikan oleh dosen saya sebelumnya. Nah, di sini kita ganti markdown terlebih dahulu ya. Nah, apabila sudah, lalu kita import dulu. Import library. Nah, di sini kita import library-library yang akan kita pakai. Uh, di sini kita pakai NumPy. Oh, salah. Ini NP. Lalu import matplotlib. .pyplot SPLT. Oke. Oh, sebentar. Di sini kita belum install ini dulu PyMD-nya. Sebentar ya. Saya install terlebih dahulu. Karena di sini saya menggunakan laptop teman saya ya, jadi belum terinstall di sini. Oke, di sini oh ya, untuk tambahan, cara yang belum tahu bagaimana kita menginstal suatu library, yaitu kita buka di Anaconda Prom atau Command Prompt ya. Lalu kita masukkan aja function-functionnya yang ingin kita gunakan. Jadi di sini kan saya ingin menginstal uh, EMD ya. Nah, langsung saja kita ketik aja pip install EMD signal. Nah, di sini nanti akan langsung terproses bagaimana sebuah library itu akan diinstal. Nah, di sini saya sudah install. Kita coba ya. Sebentar. Kita refresh dulu. Refresh. Nah, what the hell? Kenapa masih error?
Oh ya, di sini kita coba apabila udah diinstal tapi masih error, kita coba buat baru ya. Di sini kita tinggal copy aja. Bisa nggak? Sebentar. PYEMD. Oke, seperti ini. Harusnya sudah bisa. Nice. Oke, di sini sudah bisa ya. Jadi yang ini kita hapus aja. Nah, leave di sini, di sini. Oh, wait. Kenapa masih error ya? Kita coba IMD berhasil diimpor kan. Nah, ini udah selesai diimpor, harusnya tuh di sini bisa. Bentar. Em, nah, oke sudah bisa ya. Kita lihat tidak ada error. Nah, tadi itu kenapa bisa error karena tadi itu belum terinstall library kita. Nah, lalu tujuannya dari library-library ini yaitu yang pertama ada NumPy ya, yang sudah sering saya katakan untuk operasi numerik seperti array, kuadrat, sinyal, rata-rata, dan logaritma. Nah, Pandas ini digunakan untuk menyimpan hasil evaluasi SNR dan RMSE dalam bentuk tabel sehingga mudah dibandingkan. Lalu yang matplotlib ini kita gunakan untuk memvisualisasikan sinyal asli, sinyal noisy, EMF, dan hasil denoising. Nah, yang terakhir, PYMD ini menyediakan algoritma IMD untuk memecah sinyal menjadi beberapa IMF. Oke, jadi mohon maaf sebelumnya. Ini di sini ada rekan saya yang mengganggu, namanya Adi ya. Nah, lalu selanjutnya itu kita masukkan define function atau ekspresinya ya. Di sini kita masukkan dulu define function function define function, lalu setelah itu kita definisikan compute is an error signal underscore comma noise. Nah, kita masukkan power signal. Nah, lalu NB main-nya itu signalnya kali kali dua, lalu di sini noise-nya kali kali dua juga. Baik, nah untuk yang sel ini tuh uh, tujuannya itu untuk menghitung sinyal noise to ratio. Nah, SNR-nya ini ya dalam satuan dB sebagai indikator kualitas sinyal. Nah, lalu yang dev compute sinyal ini untuk membuat fungsi dalam satuan dB sebagai indikator kualitas sinyal. Lalu, yang dev power signal ini menghitung daya sinyal dengan rata-rata kuadrat amplitudo. Yang power noise ini juga menghitung daya noise. Lalu yang SNR dB 10 kali nplog 10 ini di sini untuk menerapkan rumus SNR dalam disable. Lah, yang terakhir return ini kita gunakan untuk mengembalikan sinyal sinyal SNR-nya itu. Jadi, semakin besarnya SNR, maka kualitas sinyal yang semakin baik. Karena daya sinyal itu jauh lebih besar dibandingkan daya noise. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk yang fungsi compute SNR ini definisinya. Nah, apabila sudah kita langsung run aja. Nah, selanjutnya kita masukkan define function yang untuk tadi itu ekspresinya nobody.
function phase signal from body details. Lalu kita masukkan synthetic underscore sp ini seperti kemasukan dan lalu theta lalu q lalu select lalu x. Nah, kalau sudah kita masukkan deratnya di sini NP kita kalikan dengan radians ya. Nah, kita masukkan theta. Kalau sudah n data yaitu len nx. Nah, lalu v sama dengan np zeros system sama dengan float. Nah, apabila sudah kita masukkan juga sebuah contoh di sini. If select 1, if select lalu elif select 2, nah kita return. Lalu untuk sel yang ini fungsi sintetiknya SP di sini kita hanya menggunakan sinyal SP sintetis ini sebagai ground truth. Nah, di sini kita pakai parameter di mana K adalah amplitude anomali. Lalu yang D ini posisi sumber anomali dan Z ini kedalaman sumur. Lalu kenapa ada theta di sini? Jadi theta di sini kita gunakan sebagai asumsi sebuah sudut dalam kemiringan ya. Nah, lalu ada juga Q yaitu parameter bentuk anomali. Lalu ada juga select yaitu memilih persamaan yang digunakan. Jadi kita bisa memilih mana persamaan yang akan kita gunakan. Lalu yang posisi pengamatan. Nah, jika select sama dengan 1, maka digunakan persamaan body ideal tipe pertama. Jika select sama dengan 2, digunakan persamaan lain atau output fungsi adalah sinyal SP sintetis yang nantinya dijadikan acuan saat menghitung error denoising. Nah, baik. Setelah itu kita coba run. Oke, di sini tidak ada apa-apa karena kita tidak membuat fungsi run atau fungsi print. Nah, di sini sebelum kita melakukan sebuah output, kita masukkan noise-nya dulu. Kita akan membuat di sini sebuah noise, di mana noise ini kita gunakan untuk membuat seakan-akan sinyal atau data tersebut itu dari hasil akuisisi asli atau sinyal asli di lapangan ya. Nah, di sini kita masukkan klik signal noise. Kalau noise perhitungan. Nah, di sini kita masukkan persentase ya dalam bentuk persentase. Nah, baik di sini kurang lebih kita masukkan persentasenya ini sinyal, noise dan juga NP random seed yang kita masukkan tadi di awal. Nah, lalu setelah itu kita masukkan regional dan lokalnya dan instrumennya. Nah, setelah kita udah masukkan ini fungsi dari kita buat perturbed noise-nya ini yaitu untuk membuat data menjadi lebih realistis tadi kan. Jadi kenapa kita tambahkan regional noise itu adalah tren atau driver rubah. Lalu apabila yang local noise, beberapa gelombang sinus dengan frekuensi berbeda dan juga instrumen noise itu adalah Gaussian white noise yang mewakili gangguan pada alat ukur itu. Jadi kayak kita masukin ketiga noise ini dijumlahkan sehingga menghasilkan sinyal noisy itu ya. Apabila sudah kita lanjutkan untuk membuat parameternya ya. Di sini kita buat dulu parameter.
Nah, apabila parameternya ini X sama dengan ini tuh parameter ini kita buat seakan-akan ini data asli kan padahal ini aslinya data sintetik. Jadi nanti kalian bisa variasikan sendiri. Nah, apabila kalian ingin datanya sekian-sekian, itu nanti hasilnya pasti berubah-berubah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kita masukkan di sini K-nya sama dengan min 200. Nah, setelah K-nya min 200, di sini D1. Nah, di sini D1-nya itu 1000, D2-nya kita masukkan min 1000, Z-nya sama dengan 200, Theta-nya 90, lalu Q-nya 0,5, P1-nya sintetik. Ini kita masukkan nilai parameter-parameter, V2 juga kurang lebih seperti itu. Lalu kita print ini untuk memberikan sebuah outputnya. Nah, ini SNR noise-nya kita masukkan fungsi noise yang sudah kita buat, presentasinya juga 50. Nah, kita coba run ya untuk sel ini. Nah, kurang lebih awal hasilnya seperti ini untuk simulasi aspek signal dengan ground truth-nya. Nih, kita coba tes ya. Apabila ini persentasenya kita buat jadi 100, apa yang berubah? Tuh, tidak ada perubahan yang cukup banyak ya. Cuma di sini kita uh, karena ini kan merupakan, nah yang berubah itu di sininya harusnya. Nah, jadi di sini nih signal karena kita yang kita gunakan 50%, jadi kita pakai 50% ya. Ini apabila kita 100, tuh akan mengganti 100%. Jadi ininya 1,26 dB ya. Ini 4,76 dB. Nah, pada di sel ini kita itu melakukan sebuah program membuat dua body SPM menggunakan sintetik. Nah, kemudian kita jumlahkan menggunakan sinyal phase. Setelah itu kita tambahkan noise sebesar persentase yang ditentukan sehingga menghasilkan V noisy. Nah, noise ini dihitung dengan noise sama dengan V noisy dikurangi V. Kemudian dihitung juga SNR-nya sebelum denoising menggunakan compute SNR V noise. Jadi nilai ini tuh menjadi acuan untuk mengetahui apakah proses denoising nantinya itu berhasil meningkatkan kualitas sinyal kita apa tidak. Nah, pada plot cell ini memperlihatkan tuh perbandingan antara ground truth, ground truth dan noisy SB signal. Nah, jadi yang merah ini kan seharusnya itu nilai dataran aslinya. Nah, lalu yang noisy SB signal ini yang kita buat tadi itu seperti ini kurang lebih. Jadi walaupun ada beberapa sinyal yang sangat contrast atau noise-nya masih tinggi yang sudah kita buat tadi, tapi untuk flow-nya itu masih mengikuti ya kita bisa lihat. Jadi tidak ada yang ini kan seharusnya melakukan sebuah penurunan SP anomali. Nah, yang noisy SP signalnya di sini itu tidak ada ya. Jadi semuanya masih mengikuti dan masih berjalan sesuai dengan apa yang ingin kita lakukan ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan EMD kita, yaitu EMD yang Empirical Model Decomposition ini kita gunakan untuk menghasilkan sebuah memecah sinyal noise menjadi beberapa IMF itu intrinsic mode function. Jadi ibaratnya apabila uh, misal ada suatu barang ini ibaratnya kita punya roti, lalu IMD nih kita pisah-pisah ini dari rotinya ini menjadi beberapa bagian. Jadi kita uh, jadi setiap butir apa pisahan-pisahannya ini tuh mempresentasikan dari roti ini tuh udah benar atau berbeda atau seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, di sini kita masukkan IMD-nya aja. Nah, apabila sudah kita masukkan IMF, IMF itu uh, intrinsic model function itu ya, yang pecahan-pecahannya itu. Nah, di sini ya. Nah, apabila sudah kita masukkan di sini IMF perhitungannya seperti ini, N sama dengan IMF I sama dengan IMF S kali sub 0. Lalu apabila sudah yang terakhir kita print ini untuk melihat.
hasilnya. Nah, di sini jumlah IMFS plus residunya itu sama dengan 7 ya. Nah, jadi setiap kita IMF ini mempresentasikan komponen sinyal pada frekuensi yang berbeda ini. Jadi kayak IMF awal ini biasanya berisi komponen frekuensi tinggi yang banyak mengandung noise, sedangkan IMF berikutnya lebih banyak membawa informasi sinyal utama. Kenapa yang pertama itu bisa membuat frekuensi tinggi? Jadi baratnya itu ini tuh kayak difilter, tapi kita bukan difilter. Kalau difilter kan satu ke dua, nanti yang dua ini langsung ke tiga, tiga ke empat. Nah, tapi kalau ini tuh kayak lima, yang awalnya ada ini lima tuh dibagi jadi kayak satu, 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 satu. Nah, yang pertama ini itu yang mengandung banyak noise-nya ini kayak yang noise yang tinggi-tingginya udah diambil duluan, lalu sisanya itu yang bersih-bersih atau yang informasi dari sinyal utama tersebut. Nah, bila sudah, kita gunakan evaluasi denoising via evaluasi evaluasi denoising via SNR dan RMSE ya di sini ya. Nah, bila sudah kita melakukan sebuah print. Jadi di sini kita tidak usah memasukkan data-data atau fungsi lainnya. Langsung saja kita masukkan di sini itu sebuah call untuk kita lakukan print atau melakukan sebuah visualisasi di sini di mana FSNR sebelum di noising, lalu kita minta untuk hasilnya untuk error RMSE sinar rekonstruksi result append, lalu juga DF resultnya juga. Nah, yang terakhir kita buatkan base rekonstruksinya. Nah, jadi kita bisa tahu mana yang paling bagus. Nah, jadi di sini eh di mana SNR sebelum denoisingnya ini tadi kan 4,76 ya. Dapat dilihat sendiri di sini. Nih, 4,76 ya, sesuai nggak? Yes, betul sekali, sudah sesuai. Lalu kita bisa dilihat ini startnya di 0, 1. Nah, start di 0 ini IMF-nya tuh IMF yang pertama. Nah, SNR-nya ini 4,7. Lalu kita RMSE-nya ini 60,04. Nah, jadi tujuannya ini apa? Yaitu kita untuk program ini tuh mencoba semua kemungkinan start IMF. Misalnya start IMF satu yaitu IMF 1 sama dengan ya 1 plus IMF 2 plus residual. Nah, jadi begitu terus seterusnya. Jadi ini tadi makanya tadi start IMF-nya ini 2 dan lain-lainnya. Nah, jadi untuk setiap rekonstruksi ini dihitung errornya, RMSE-nya dan juga SNR-nya. Nah, RMSE ini untuk mengukur besar kesalahan, lalu yang SNR ini untuk memberikan hasil rekonstruksi untuk mengukur quality of signal. Nah, untuk semua hasil disimpan dalam data frame agar dapat dibandingkan. Kemudian digunakan IDX Max untuk mencari start IMF dengan nilai SNR terbesar. Nah, start IMF ini start IMF ini yang kita anggap sebagai hasil dari denoising terbaik ya. Nah, jadi apabila sudah menghasilkan sebuah tabel seperti ini ya, uh, setelah itu kita akan buatkan visualisasinya. Jadi tapi sebelum itu kenapa bisa, Bang, ini kok print tapi kok hasilnya bukan gambar. Nah, jadi kenapa hasilnya tabel? Di sini kan kita bisa lihat nih. Di average resultnya ini kita hasil, lalu kita masukkan kolom. Nah, kolomnya ini berisi ada 3 parameter ini kan, start IMF ini, sana rekonstruksi ini, RMSE ini. Jadi kita buatkan dalam bentuk di average result ini kita displaykan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, apabila sudah, kita masukkan IMD lengkapnya ya, IMD lengkapnya. Nah, kita masukkan IMD lengkap di sini. Kita di sini fokusnya hanya untuk visualisasi saja. Jadi kalau misalnya melihat perbedaan-perbedaan yang akan dihasilkan nanti. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah melakukan trial and simulation, jadi ini kita masukkan saja. Tapi tenang, buat kalian para penonton dan viewers tercinta yang setia selalu menonton. Nah, di sini saya akan jelaskan tiap-tiap fungsinya ya. Jadi di sini untuk memberikan
figur figur size itu ukuran dari gambarnya. Lalu ini kita plotting sebelum denoising, nanti akan muncul sebuah gambar yang sebelum kita denoising. Jadi kalian bisa ngerti perbedaan perbedaan sebelum dan setelah denoising. Nah, lalu di sini ada plot IMF-nya ini untuk memberikan gambar plot IMF. Di sini kita juga berikan base start IMF-nya, lalu SNR dan RMSE-nya. Nah, apabila sudah, langsung kita coba ya, kita tes gambarnya seperti apa. Nah, gimana ini ya biar bisa kalian menontonnya bisa full screen. Bentar ya guys. Oke, jadi bentar. Nah, jadi dari yang pertama ini. Nah, ini simulated space signal dengan ground truth tadi ya, yang pertama ini. Nah, jadi di sini guna dari sel yang kita buat tadi, yang terakhir ini untuk menampilkan sinyal asli dan sinyal noisy. Lalu semua IMF hasil IMD-nya itu juga ditampilkan. Lalu hasil rekonstruksi menggunakan start IMF terbaik juga nanti akan kita bahas. Lalu di sini ada sinyal ISNR dan RMSI hasil akhir. Nah, oke. Nah, ini yang pertama tadi yang sudah saya bilang. IMF pertama itu mengandung lebih banyak frekuensi yang tinggi dibanding frekuensi yang tinggi dibanding IMS yang kedua, IMF yang kedua. Nah, di sini ada frekuensi tinggi dan juga noise-nya juga di sini tadi ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, IMF kedua lebih clear, lebih frekuensinya nggak sepadat ini, lebih rendah. Nih, di sini parameternya juga berubah. Kalian bisa lihat sendiri ya. Eh SP anomalinya ya, lebih lama mengecil, jadi semakin dikit anomali. Nah, ini IMF ketiga juga lebih mengecil lagi dari 60. Ini kan 75 maksimum, titik maksimumnya di sini menjadi 60, lalu lama-lama jadi 30. Lalu yang IMF kelima ini jadi 75 dan IMF yang terakhir 20. Jadi lebih kita kayak lebih dibedah lagi, dibedah gitu. Nah, ini untuk residualnya yang kurang lebih seperti ini ya. Dari min 92,5 hingga ke min 110 ya. Nah, jadi tadi ya kita dapat simpulkan ya yang awalnya sinyalnya seperti ini, apabila kita gunakan IMD tadi, lalu kita bedah setiap IMF IMF-nya itu, lalu menghasilkan hasil yang berbeda-beda tergantung tiap tipe IMF-nya. Nah, di sini kan bisa lihat nih, yang merah ini ground truth-nya ini yang eh, tanah sebenarnya, lalu yang rekonstruksi expect signal ini tadi yang sudah direkonstruksi dan start IMF-nya itu mulai dari 4 ini ya. Nah, lalu RMS-nya ini kita bisa dapat di 19,99 dan SNR-nya ini kita dapat di 14,31 dB. Nah, seperti ini ya. Lalu yang noisy aspect signalnya kita masukkan. Jadi kurang lebih kesimpulannya adalah uh, kita gunakan visual, visualisasi ini untuk memudahkan untuk menunjukkan bahwa hasil rekonstruksi itu lebih mendekati ground truth dibandingkan sinyal noise. Nah, jadi setelah rekonstruksi ini lebih mendekati kan, lebih mirip dengan ground truth-nya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu alur program ini kita mulai dari tadi di awal, dari kita melakukan sebuah calling signal SP, lalu kita tambahkan noise, lalu dekomposisi menggunakan IMD, dan evaluasi setiap start IMF menggunakan ISNR dan RMSE. Kemudian kita pilih tuh start IMF-nya yang terbaik berdasarkan nilai SNR tertinggi. Dengan demikian, tujuan uh, yang di awal kita tadi itu untuk menentukan start IMF terbaik menggunakan SNR before dan after di noise. Nah, setelah kita selesaikan ya, ini kita enter.
Kalau bisa, oh iya, ini knockdown. Kita enter. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang pertama, oke. Selanjutnya kita lanjut untuk yang tugas yang selanjutnya ya. Kita buat aja di sini baru. Nah, di sini kita buat di sini tugas kedua ya, yaitu kita masukkan dulu tugas duanya. Nah, jadi di sini tugas keduanya yaitu kita melakukan sebuah pembuatan sinyal XP juga sama, yang W. Kita generate dari tree body. Nah, lalu yang bagian flanknya itu kita buat posisi yang sama supaya simetrik dan tambahkan noise 10%. Setelah kita tambahkan noise 10%, lalu kita diapresiasi kalau nambah noise dan diidentifikasi mode mixingnya ya. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Di sini kita masukkan yang pertama yaitu import signal library-nya itu sama kurang lebih. Nah, di sini kita pakai import numpy SNP, lalu import matplotlib dan tadi PYD MD-nya ya udah kita masukkan. Lalu kita masukkan juga NB random seed-nya di sini. Nah, jadi tujuannya itu apa? Yang NP random seed ini kita gunakan agar noise yang dibangkitkan selalu sama sehingga hasil dapat direproduksi. Nah, lalu kita masuk untuk membuat fungsi dasarnya ya. Nah, di sini fungsi dasarnya itu kita buat sebuah forward modeling ya. Nah, di sini kita fungsi dasar. Nah, di sini kita fungsi dasar devnya itu sintetiknya itu karena kita tadi pakai data SP, jadi di sini kita masukkan sintetik SP di sini ya. Nah, menggunakan Z kurang lebih sama-sama seperti yang tugas pertama ya. Ini kita tinggal gunakan yang sama aja. Nah, jadi di sini kita gunakan forward modeling, anomali SP-nya, lalu kita hitung SNR dalam dB-nya, lalu kita tambahkan Gaussian noise. Nah, jadi gunanya itu apa ya? Yang pertama itu yang synthetic SP ini. Yang synthetic SP ini kita menggunakan untuk menghasilkan sebuah sinyal SP sintetis menggunakan parameter amplitudo itu K. Ini itu amplitudo yang K. Nah, lalu yang D itu posisi sumber. Nah, lalu yang uh, lalu yang kedalamannya itu sama kayak tadi kita pakai Z. Lalu yang tetanya itu sama, itu untuk menentukan sebuah kemiringan sudut. Lalu yang faktor bentuk itu kita gunakan Q dan titik pengamatan itu X. Lalu untuk output fungsi adalah sinyal SP yang menjadi ground truth tadi, yang seperti tugas sebelumnya ya. Nah, ini kita enter dulu. Lalu yang uh, SNRDB ini kita gunakan signal to noise ratio dengan rumus SNR itu sama dengan 10 ya. Nah, di sini kita masukkan 10. Nah, jadi semakin besar nilai SNR maka kualitas sinyal itu akan semakin baik. Lalu kita add noise. Di sini kita add noise untuk menambahkan Gaussian noise sesuai persentase terhadap rentang amplitude sinyal dan gangguan lokal sehingga sinyal menjadi lebih realistis. Nah, setelah itu kita apabila sudah kita masukkan model W-shape-nya di sini ya. Nah, di sini model W-shape-nya. Nah, model W-shape-nya ini kita gunakan apabila X itu sama dengan NB kali license line space, bukan license, line space. Di sini kita angkanya kita coba dulu kita gunakan 0,12,301 ya. Nah, lalu kita masukkan WRAW-nya. Nah, setelah kita masukkan WRAW, kita masukkan koreksi baseline dan normalisasi skala ya. Nah, jadi tujuannya ini tuh untuk apa? Kita itu gunakan sebuah
pembentukan model W yang melewati superposisi dari 4 sumber SP. Jadi, dua sumber utama ini membentuk dua lembah, lalu satu sumber memperbaiki bagian tengah sehingga membentuk huruf W. Nah, jadi empat itu kan dua gini, yang satu gini kan. Nah, ini nanti menjadi dua dua lembah. Nah, yang satu itu kayak memperbaiki tengahnya ini. Jadi ini tuh dibuat jadi lebih tinggi ya. Nah, makanya ntar akan membentuk sebuah huruf W. Lalu baseline-nya ini kita dikoreksi untuk menghilangkan tren linear. Kemudian amplitudo itu dinormalisasi agar berada pada kisaran sekitar min 3 milivolt hingga mana? Min 3 milivolt hingga 0 milivolt ya. Nah, ini. Di sini kita buat ini dari min 3 hingga 0. 0 hingga min 3. Nah, lalu kita normal dinormalisasi agar berada pada kisaran range tadi, lalu kita tambahkan noise sebesar 10% ya untuk preview dan divisualisasikan bersama ground truth ya. Nah, apabila sudah, kita enter dulu. Nah, kurang lebih hasilnya tuh seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat nih, untuk yang merah ini noisy 10%. Nah, yang hitam ini kita buat modelnya yang clean-nya itu. Nah, jadi kita bisa lihat ya, kita gunakan noise hanya 10% itu udah sangat tinggi banget dan bisa bisa kita lihat di sini ada nilai dari amplitudo minimum dan juga amplitudo maksimumnya ya di sini. Nah, kenapa bisa amplitudonya min 3,2 dan maksnya 0? Nah, itu tadi yang kita sudah katakan ya. Di sini kita sudah tentukan skala amplitudonya ya. Dan makanya untuk model noisy-nya ini kurang lebih sudah mengikuti tren dari model clean-nya, cuman karena noise-nya itu terlalu tinggi, jadi sinyal yang dihasilkan itu sangat-sangat kontras ya di sini. Nah, karena begini gini kenapa bentuknya seperti ini? Karena tadi itu kita sudah masukkan untuk membuat huruf V ya. Nah, jadi sini tuh udah kalian bisa lihat ya, udah mendekati huruf V. Cuma kurang sempurna karena uh, di sini kita hanya coba untuk membuat huruf W, bentuk W sebelum kita lakukan tuh proses pemisahan IMF menggunakan IMD-nya tadi itu ya. Nah, karena ini itu data sintetik, maka kita tuh bisa mengetahui sinyal aslinya itu sehingga hasil denoising nantinya dapat dievaluasi secara objektif. Jadi yang aslinya itu yang hitam ini kan. Jadi seperti ini yang hitam. Nah, ini yang merah itu masih belum ini ya, belum bagus lah. Nah, jadi yang sumbu X-nya ini jaraknya. Jadi posisi pengukuran sepanjang lintasan ini. Jadi kayak lintasan ini kita panjangnya sekitar 12 km dengan 301 titik titik pengamatan. Lalu yang sumbu Y-nya ini sumbu vertikal menunjukkan besar anomali SP dalam satuan milivolt. Jadi untuk nilai negatif menunjukkan adanya anomali potensial listrik yang kita asumsikan itu berasal dari sumber bawah ke permukaan ya. Jadi tadi yang dari hitam sudah saya seperti jelaskan, sinyal yang kita bentuk dari hasil penjumlahan 4 sumber SP menggunakan fungsi. Nah, kalau kalian ingin tahu sumbernya itu yang pertama, nah ini lihat. Jadi ini yang hitam ini, sumber pertama itu membentuk lembah kiri. Nah, sampai sini nih. Lembah kiri sudah terbentuk. Lalu sudah terbentuk, membentuk untuk lembah kanan. Nah, ini yang kedua lembah kanan. Lalu yang ketiga itu memperbaiki bagian tengah sehingga muncul bentuk W. Jadi itu harusnya ini begini, bisa bisa aja bisa aja begini-begini atau bagaimana. Nah, ini kita buat lebih clean agar membentuk huruf W. Lalu yang sumber terakhir itu memberikan efek regional sehingga bentuknya lebih realistis. Jadi ini seperti ya bukan kayak W asli, cuma kita buat agar lebih realistis seperti data lapangan sebenarnya. Oke, karena untuk yang setelah ini udah
Kalau untuk gambar ini sudah selesai, kita lanjutkan untuk membuat EMD denoising-nya ya. Nah, di sini EMD denoising. Nah, jadi di sini kita lakukan EMD denoising dan juga evaluasi SNR ya. Evaluasi SNR kita buat, kalau kita tulis definition EMD denoise. Nah, W underscore clean, lalu W underscore noisy. Nah, oke. Okay. Jadi setelah kita buat denoise-nya ini, kita menggunakan EMD ya. Kita masukkan dulu dari komposisi sinyal menjadi EMF, lalu kita hitung residualnya, lalu kita inisialisasi hasil terbaiknya itu yang mana. Nah, lalu kita coba dari beberapa start EMF ya. Dari beberapa EMF mana yang memberikan hasil yang terbaik, lalu kita rekonstruksi sinyal, lalu kita normalisasi amplitude agar mendekati ground truth, lalu kita hitung SNR-nya dan juga kita hitung korelasinya. Lah, apabila sudah selesai, kita gunakan skor gabungan ya, dan kita simpan hasil terbaiknya ya. Kita berikan nama base label. Nah, lalu evaluasi berbagai tingkat noise ya. Di sini nanti kita akan menghasilkan sebuah visualisasi dari berbagai macam gambar. Kita coba langsung saja ya. Nah, bentar. Nah, ini menghasilkan sebuah tabel terlebih dahulu ya di sini. Di sini kita bisa lihat noise-nya itu sebesar 5%. Apabila noise-nya 5%, ini akan menghasilkan sebuah SNR-nya ini before-nya berapa, after-nya berapa, lalu delta SNR-nya berapa, dan IMF-nya itu base-nya itu di mana gitu. Nah, lalu nanti juga kita bisa mengetahui bagian mana range berapa IMF-nya itu yang paling uh, yang paling best atau yang paling bagus yang nanti akan digunakan seperti itu. Nah, lalu lalu kita tadi juga itu fungsi isa sebentar. Nah, tadi juga kita bisa mengetahui setelah kita dapatkan setelah kita buat sintetik SP ini huruf W shape awalnya ini kita itu bisa mengetahui pengujian pada beberapa tingkat noise itu tadi. Nah, jadi untuk setiap tingkat noise itu dihitung SNR sebelum denoising, lalu SNR sudah denoising, lalu peningkatannya itu tadi yang delta SNR itu, dan juga rentang IMF terbaik itu pada range berapa dan berapa ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Apabila sudah, kita lanjut aja untuk membuat visualisasi yang semuanya tadi. Nah, di sini sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, cuma kita ganti sedikit-sedikit aja. Jadi kita tinggal copy dengan yang sebelumnya aja tadi ya. Nah, jadi tinggal kita copy lalu kita kita ganti sedikit-sedikit aja. Nah, cuma ada beberapa yang harus diganti dan disesuaikan kan karena ada yang berbeda. Nah, nah, apabila sudah nanti kan akan menghasilkan banyak gambar seperti ini. Ada EMD denoising noise 10%, lalu ada ground truth dan noisy 10%, lalu ada berbagai macam IMF-IMF-nya. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu. Cuman sebelum itu uh, saya akan jelaskan bagian ini tuh kita
pilih salah satu tingkat noise yaitu tadi 10% untuk divisualisasikan. Lalu grafik yang pertama ini membandingkan antara ground truth, noisy signal ini yang merah, ground truth-nya yang hitam. Yang hitam ini yang kita sintetis tadi buat. Lalu hasil di noise EMD yang warna biru ini di noising EMD after kita gunakan SNR ya. Nah, sehingga peningkatan kualitas sinyal dapat diamati secara langsung. Jadi grafik ini tuh sebelum kita lakukan denoising, kualitas sinyal itu sebesar 10,50 ya. Nah, lalu setelah masih terlihat pola W, tetapi banyak fluktuatif kecil akibat noise-nya ini ya. Ada fluktuatif. Fluktuatif itu kenaikan dan penurunan yang drastis. Nah, lalu setelah itu artinya ini hasil rekonstruksi ini sangat mendekati ground truth ya, yang warna biru ini. Sedangkan garis merahnya ini memiliki banyak fluktuasi noise akibat noise, sehingga dekat hasil denoising terhadap ground truth ini, jadi kayak semakin baik metode GMD bekerja. Lalu untuk gambar yang kedua yaitu yang ground truth phase noisy 10% ini. Nah, jadi kita ini hanya membandingkan antara ground truth dan noisy signal ya. Nah, kita bandingkan hanya itu. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kondisi data sebelum kita lakukan EMD. Jadi before EMD and after EMD. Nah, di sini terlihat bahwa noise ini menyebabkan osilasi kecil di seluruh lintasan. Tapi bentuk W-nya ini masih dapat dikenali. Jadi grafik ini itu menjadi pembanding sebelum proses denoising seperti apa. Nah, lalu yang IMF1 ini tuh pertama kali memiliki IMF yang pertama kali memiliki frekuensi tinggi ya. Jadi terlihat sangat rapat dan berosilasi yang sangat cepat. Jadi kayak berosilasi itu kayak begini seperti cepat sekali. Nah, lalu karakteristik ini seperti menunjukkan bahwa IMF1 ini didominasi oleh Gaussian noise dan komponen frekuensi tinggi. Oleh karena itu, IMF pertama itu biasanya tidak langsung kita gunakan pada proses rekonstruksi ya. Nah, jadi yang IMF yang kedua ini selanjutnya. Nah, kita bisa lihat frekuensinya itu masih tinggi, cuman amplitudenya itu mulai mengecil. Nah, amplitudenya sudah mulai mengecil, jadi masih terdapat cukup banyak komponen noise, tetapi mulai muncul tuh sebagian informasi sinyal. Jadi ini bisa lihat, ini bisa dijadikan sinyal, nih jadi sinyal juga. Nah, tergantung kalian mau pakainya yang bagaimana. Lalu selanjutnya yang IMF yang ketiga ini, nah mulai terlihat pola yang menyerupai bentuk W ini. Di sini kalian bisa lihat nih, mana sih Bob W-nya itu? Nah, di sini saya bisa jelasin ini W-nya yang mana. Nah, W-nya itu kurang lebih akan membentuk seperti ini. Nah, cuma ini kan bagian tengahnya ini tadi yang kita buat simulasi itu kan tadi ada sebuah sumber yang membantu merapikan titik tengahnya itu. Nah, di sini tuh masih belum ya, masih belum terlihat. Nah, jadi karena itu tuh hasil evaluasinya ini start IMF itu kita bisa mulai di 3 IMF 3 ini ya karena sudah membentuk huruf V. Nah, lalu yang IMF keempat itu menunjukkan adanya pola gelombang yang jauh lebih halus di sini kita bisa lihat. Ini gelombangnya jauh lebih halus ya, udah membentuk W ini kan. Bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Nah, bentuk utama anomali SP ini juga udah mulai terlihat jelas. Jadi komponen ini tuh salah satu dari bagian utama from signal yang sebenarnya. Nah, lalu setelah itu kita masukkan IMF kelima. Nah, IMF yang kelima ini kita bisa. Nah, di sini komponennya ini frekuensinya rendah sekali ya, kalian bisa lihat. Frekuensinya rendah. Nah, komponen ini menggambarkan tren global atau variasi skala besar dari sinyal. Lalu yang IMF yang terakhir itu garis yang berupa sangat lambat yang berubah. Jadi ada perubahan sebuah sinyal, bukan sinyal, ada perubahan sebuah frekuensi ini, tapi di yang sangat-sangat lama di sini dari parameter kalian juga bisa lihat sendiri ya. Nih di min 0,775 dari yang awalnya itu 0,5 jadi hingga di min 0,775 yang ini ya. Nah, jadi ini kita sebut apa? Jadi yang biasanya garis doang ini tuh kita sebut sebagai residual atau tren dasar baseline-nya ya. Nah, frekuensinya ini paling rendah dibanding EMF lainnya. Jadi apa yang dilakukan IMD ini? Nah, IMD ini bekerja dengan memisahkan sinyal berdasarkan frekuensinya. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi ada
sinyal noisy, sinyal yang banyak noise-nya. Lalu kita IMF yang pertama itu frekuensi tinggi tadi, IMF 1, noise-nya ini berisi noise yang mengandung frekuensi-frekuensi tinggi atau yang mengganggu sinyal aslinya itu. Lalu kita lanjut ke IMF kedua, IMF ketiga, IMF keempat, IMF kelima. Nah, setelah kita sudah semua, nah kita coba kombinasikan. Jadi program itu mencoba berbagai kombinasi IMF 1 sampai 6, IMF 2 sampai 6 bisa, IMF 3 sampai 6 juga bisa. Lalu kita hitung SNR dan korelasinya. Lalu kita sudah hitung SNR dan juga korelasi, kita pilih kombinasi dengan kualitas terbaik. Nah, setelah kita pilih kualitas terbaik, apakah ada mode mixing? Nah, di sini bisa lihat kan, mode mixing adalah kondisi ketika satu IMF mengandung lebih dari satu komponen frekuensi atau satu pola sinyal tersebar ke beberapa IMF. Jadi kita bisa lihat sini ya. Nih, IMF 1 dan 2, IMF 1 dan 2 ini didominasi oleh noise frekuensi yang tinggi. Lalu IMF 3 ini mulai mengandung campuran antara noise dan sinyal utama. Jadi ada indikasi awal mode mixing. Lalu yang IMF 4 ke 5 ini kita lebih mempresentasikan bentuk utama dari anomali SP atau W tadi itu dan komponen frekuensi rendah. Dan IMF yang 6-nya ini ya kita sebut residual tadi ya. Nah, karena itu hasil evaluasi itu memiliki sebuah rekonstruksi mulai dari IMF 3 sampai 6 sehingga sebagian besar noise dari IMF awal dapat dihilangkan tanpa kita itu perlu kehilangan informasi utama sinyal. Jadi kayak kita itu tidak usah khawatir apabila data asli atau informasi asli sinyalnya itu hilang, itu tidak usah khawatir karena yang kita buang itu IMF awal, yaitu IMF awal yang mengandung frekuensi tinggi. Nah, jadi kesimpulannya hasilnya itu menunjukkan bahwa IMD ini berhasil meningkatkan kualitas sinyal dan sangat berguna untuk pemodelan statistik data sinyal analisis. Lalu kita buktikan dengan peningkatan SNR dari 10,50 dB menjadi 18,40 dB sehingga terjadi kenaikan sekitar 7,90 dB dan grafik IMF juga memperlihatkan bahwa komponen frekuensi tinggi atau noise-nya ini berhasil dipisahkan ke IMF awal. Sedangkan bentuk utama sinyal W ini tersimpan pada IMF yang lebih rendah. Oleh karena itu, proses rekonstruksi menghasilkan sinyal yang jauh lebih mendekati ground truth dibandingkan sinyal sebelum denoising. Nah, jadi seperti ini. Baik, mungkin cukup sekian dari yang saya sampaikan hari ini. Apabila saya ada kesalahan dalam penjelasan ataupun yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya juga kita masih sama-sama belajar. But kita harus tetap berjalan, life must go on, karena di sini kita akan belajar. Ada seseorang pernah mengatakan, today we learn something new. Nah, jadi di mana kita tiap hari itu harus menemukan hal dan belajar hal baru. Baik, terima kasih semuanya. Saya Muhammad Fawaz Ali Murtada, izin menutup dan ingin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.